Selamat sore kepada Bapak ataupun teman di sini. Jadi kami dari kelompok yang terdiri dari Audrey, saya, Nathan, dan juga Semi akan mempresentasikan hasil tugas keterampilan kelompok kami mengenai berbagai jenis data atau statistika. Tema yang kami ambil adalah profil kemiskinan yang ada di Indonesia ini. Jadi data yang kami gunakan itu ada nanti histogram, ada garis, sama juga data lingkaran, diagram lingkaran atau pie. Yang pertama itu kita lanjut dulu ke histogramnya. Jadi data yang kami gunakan itu adalah data kemiskinan di perkotaan bagaimana sewaktu tanggal September 2022. Di sini kami menggunakan presentasi kemiskinan yang ada di berbagai perkotaan di masing-masing provinsi yang ada di Indonesia. Di sini kami ada sajikan data yang kami pergunakan, ada di provinsi Aceh, Sumatera, Riau, Jambi, dan selanjutnya. Berikut datanya lagi. Dan hasil ketika kami membuat histogram, hasilnya adalah seperti ini. Bisa dilihat bahwa dari histogramnya sebanyak 18 provinsi atau 18 provinsi di perkotaannya itu memiliki angka kemiskinan atau persentase kemiskinan sekitar 3,48 dan 6,58. Jadi fakta unik yang bisa kami ambil adalah sebenarnya berarti udah lumayan merata lah dibandingkan dengan dulunya kemiskinan di Indonesia ini. Jadi udah mulai banyak dan mulai mayoritas berada ambang-ambang 3,48 sampai 6,58. Cuman sayangnya masih ada sekitar 2 provinsi yang berada di antara 12 sampai 15%, masih ada juga sekitar 6 provinsi yang berada di antara 9,68 sampai 12,78. Jadi memang selisihnya sangat tinggi ya. Di mana selisih dari kemiskinan tertinggi dengan kemiskinan terendah itu bisa sekitar 12,1%. Jadi sebenarnya masih ada provinsi-provinsi yang dimana perkotaannya itu masih kurang pembangunannya, masih tinggi persentase kemiskinan atau persentase penduduk kemiskinan yang ada di perkotaan tersebut. Yang kedua adalah diagram garis. Jadi untuk diagram garis kami menyajikan jumlah kemiskinan di Indonesia di periode September 2020 sampai dengan periode Maret 2023. Jadi bisa dilihat di sini angka-angkanya mulai dari September 2020 persentasenya itu kurang lebih 11% sampai menurunnya di tahun 2023 tepatnya di bulan Maret menjadi 9,36%. Jadi jika kita lihat tren dari diagram garisnya, bisa kita lihat kalau misalnya tren kemiskinan itu menurun sampai dengan Maret 2020. Kemudian sampai Maret 2020, tetapi sayangnya dia naik lagi di bulan September 2020. Nah, jadi tren ini kenaikannya itu memuncak di bulan September 2020 walaupun pada akhirnya akan turun lagi sampai bulan Maret 2023. Jadi bisa kita lihat walaupun sebenarnya total kemiskinan itu, persentase kemiskinan itu turun, bisa kita lihat kalau paling rendah itu dia di bulan September tahun 2019 dan yang paling tinggi itu di bulan September 2020. Lalu yang terakhir itu ada diagram lingkaran. Jadi di sini tersaji presentasi kemiskinan setiap pulau besar di Indonesia dalam bentuk diagram pie. Dari sini kita bisa melihat bahwa presentasi kemiskinan paling besar itu terdapat di Pulau Jawa yang mencakup hampir setengah atau lebih dari setengah. Lalu selanjutnya disusul oleh Sumatera dan beberapa pulau yang memiliki presentasi kemiskinan kecil lainnya. Nah,
Berikut sumber data yang kami dapat. Nah, fakta yang bisa kita ambil dari diagram pie ini bahwa angka kemiskinan paling banyak itu terdapat di Pulau Jawa. Nah, karena angka kemiskinan karena ada ketimpangan di presentasi kemiskinan di antara Jawa dan pulau-pulau lainnya, ini menunjukkan pembangunannya masih belum merata. Nah, lalu dari diagram sebelumnya kita bisa melihat bahwa Kalimantan itu merupakan pulau yang memiliki presentasi kemiskinan paling kecil, yang menandakan bahwa pulau paling sejahtera itu adalah Pulau Kalimantan. Jadi kesimpulan yang bisa kami kumpulkan adalah sebenarnya kemiskinan Indonesia ini sudah menurun sampai sekarang. Jika kita lihat dari rata-rata angka persentase kemiskinannya. Cuman memang pemerataan pembangunan itu masih kurang. Dan masih ada daerah-daerah yang sangat miskin sekali. Bisa dilihat seperti dari diagram lingkaran tadi, Kalimantan sangat sejahtera, namun Jawa masih sangat tinggi. Dan juga dari angka persentase kemiskinan yang di diagram histogram itu. Nah, harapannya itu adalah lewat statistika ini Indonesia itu bisa mulai lebih sadar diri lagi dan bisa lebih merata dalam memajukan pembangunan dan kesejahteraan rakyatnya. Sekaligus menurunkan kemiskinan menjadi lebih rendah lagi supaya kita semua bisa menjadi lebih sejahtera lagi. Itu saja yang bisa kami sampaikan sekarang. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyajian data kami ataupun kesalahan dalam data kami. Itu saja dan terima kasih. Terima kasih.